Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa bersama-sama ke tempat ini dan kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Ada kuasa, ada mujizat, ada anugerah yang akan Tuhan curahkan bagi setiap kita yang haus dan lapar akan Dia. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menarik hadirat Allah ada di ruangan ini dan kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Bangkit berdiri, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita katakan sama-sama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, merindukan hadirat Tuhan. Ku rindukan selalu
Tuhan. Kami baik memujamu diberkatikan Tuhan dengan pujian kami.
Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami mau bersorak-sorai buat nama di atas segala nama. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus semua katakan, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Ada sukacita? Ada sukacita? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya kita diberkati oleh Allah. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kita mau menari buat Tuhan. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Ya, semuanya tak terkecuali. Kursi-kursi semuanya ingin menari buat Tuhan. Semua biarlah batu-batu memuliakan nama Allah. Amin. Shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi katakan sama. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku hendak Kau pujian, tinggikan nama-Mu. Oke, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi katakan sama-sama. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa.
aku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. dengan kendang, Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. katakan sama-sama sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang-sayang, Sayang-sayang disayang, oh, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. shalalalala, shalalalala, Oh, shalalalala, shalalalala. sekali lagi, Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. amin, haleluya. Salam kanan kiri dong, Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati dengan salalalala. Salalalala aja bisa memberkati, apalagi Yesus kekasih jiwa kita. Oke, lanjut ya. Ojo sumelang, putrane Gusti. Sekali lagi sama-sama. Ojo sumelang, Gusti kang nyukupi. Amin. Gusti Yesus kang wis paring pitutur, delengen manuk kang padha mabur, tansah mangan lan urip subur makmur. Senajan to ora bisa nenandung, ono maneh gambaran kembang bagung. Ora susah lan ora nate bingung, ewadene Kanjeng Prabu Sulaiman kala endah ono ing pangagreman. Ojo sumelang, putrane Gusti. Ojo sumelang, Gusti kang nyukupi. Ojo sumelang, putrane
Gusti kang nyukupi, Gusti Yesus kang wis paring pitutur. Kelenen manuk kang padha mabur, kang samangan lan urip subur makmur. Sanajan to ora bisa ngenandur, ono maneh gambaran kembang baku. Ora susah lan ora nate bingung, hewa dene Kanjeng Prabu soleh kalaida ono ing parageman. Ojo sumelang putrane Gusti, ojo sumelang Gusti kang nutupi, ojo sumelang putrane Gusti boten saged sumelang. Gusti kang nutupi, Gusti kang nutupi, Gusti kang nutupi. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ojo sumelang. Katakan kanan kirimu jika wajahnya cemberut, katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Semua akan Tuhan berkati. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya nama Bapa yang luar biasa atas kehidupan kita. Orang bisa meninggalkan kita, istri bisa jauh daripada kita, tetapi Bapa yang baik itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, angkat tanganmu, nikmati kebaikan-kebaikannya. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta.
baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta, ku memujimu. Saya persilakan hambanya untuk sampaikan firman Allah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Di tengah-tengah persoalan hidup kami yang berat sekalipun, Engkau menjadi Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu memberi jalan keluar atas kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bangga punya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Allah di tempat ini. Karena kami tahu kami adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami dipilih oleh Allah, disatukan berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama Allah. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus semua katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pengumuman. Saya persilakan Mas Sena untuk mengambil alih waktu untuk sampaikan berbagai macam pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita tidak boleh khawatir karena kita putrane Gusti. Amin. Ya. Pengumuman yang pertama, ada pemasukan dana untuk renovasi gereja. Ya. Ada dari NN Rp3.300.000 sehingga totalnya Rp60 juta. Sehingga semua dana dapat tercukupi. Kami dari gereja mengucapkan terima kasih untuk dukungan, doa, dan dana yang diberikan. Sehingga kebutuhan sudah tercukupi. Ya. Yang kedua, ada persembahan untuk pengadaan AC atau servis AC juga, yaitu dari keluarga G.O. sejumlah 5 juta sehingga totalnya Rp6.700.000. Ya. Karena seperti yang disampaikan Bapak Gembala bahwa AC kita perlu diservis, ganti kompresor dan ada pengadaan AC untuk di lantai 3 juga, sehingga kita memerlukan AC itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ayo bergabung di Loving Family Care yang mungkin serentak akan diadakan pada hari Rabu 4 September 2024 karena ada beberapa komsel yang beda tanggalnya sesuai dengan mungkin di grup masing-masing. Tapi sebagian besar akan diadakan pada hari Rabu 4 September 2024 untuk informasi tempat, kemudian waktu bisa mengikuti di grup masing-masing. Kalaupun Bapak Ibu belum ada yang misalnya saya belum ada di komsel manapun, bisa koordinasi dengan Ibu Priska ya, ataupun ketua komsel yang ada. Mari bergabung di dalam doa sekota pada hari Senin 16 September 2024 pukul 6 sore, tempat di GKMI Kenari, Jalan Kenari nomor 6 Kudus, dengan tema Hidup Bertanggung Jawab dengan pembicara Bapak Pendeta Andi Setiawanko. Ya, kita boleh hadir untuk bersama-sama berdoa bagi kota kita
pada hari Senin 16 September. Ya, nanti bisa di-share ke keluarga, ya teman-teman semua, sehingga Kudus ini diberkati Tuhan, Kudus ini penuh dengan damai sejahtera. Menyampaikan kepada seluruh jemaat dengan penuh sukacita, mulai bulan Oktober ibadah gereja JKL akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah umum yang pertama itu pukul 7 pagi, dan ibadah umum yang kedua itu pukul 10 pagi. Ya, kalau dulu kan sore, sekarang dibuat jam 7 dan jam 10 pagi. Ya, kita berharap semua jemaat bisa hadir, ya. Yang mungkin tidak bisa hadir di pukul 7, bisa hadir di pukul 10. Ya. Pengumuman untuk retret keluarga JKL tahun 2025 yang akan diadakan di The Americ Hotel Salatiga pada tanggal 26 sampai 27 Januari 2025 dengan kontribusi biaya per orang sudah tertera di layar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lebih hafal, ada kamar untuk isi 2 orang, kamar isi 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan anak di bawah umur 5 tahun. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rusian atau Ibu Novi di lantai 1 yang selalu standby ketika selesai ibadah di lantai 1 ataupun yang bertugas di bawah. Penutupan pendaftaran tanggal 24 November 2024, pelunasan biaya peserta retret 5 Januari 2025. Segera mendaftar karena hari terus berjalan, ini sudah masuk di bulan September, nanti tiba-tiba sudah November, tiba-tiba sudah Desember, sudah ganti tahun lagi gitu Bapak Ibu ya. Bahkan panitia membantu membuka pos tabungan bagi para peserta retreat, sehingga kita ketika nanti membayar, kalau keluarga kita banyak, itu lebih ringan daripada langsung dibayar brek gitu kan, itu lebih berat gitu. Demikian pengumuman gereja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, setelah 1 bulan Engkau, bahkan 8 bulan Engkau menyertai kami, suka duka kami jalani dalam naungan kepak sayap-Mu. Kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus kami adalah Tuhan Yesus yang baik, Gembala yang baik. Nyatanya pagi ini tanggal 1 September kami boleh datang untuk bersyukur di rumah-Mu, rumah Tuhan. Karena disinilah kami bertumbuh dalam kedewasaan bersama-sama, dibentuk, ditandani, dipersiapkan menjadi mempelai-mempelainya yang cantik, mempelai Kristus Yesus Tuhan. Ampuni kami selama hari-hari yang kami lewati, basuh dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mengambil alih seluruh rangkaian acara berikutnya, baik pelayanan firman, perjamuan kudus, doa pengurapan untuk anak-anak, semua Bapa, doa berkat, dan perjalanan kami di bulan September sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi beri salam kepada kanan kiri, orang-orang yang terdekat, katakan shalom. Kita memasuki bulan September. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan selama 12 bulan Tuhan itu sudah tiap bulan menyediakan, jadi 1 bulan Tuhan menyediakan 12, 1 tahun Tuhan menyediakan 12 bakul penuh. Jadi tiap tanggal 1 Januari di situ ada bakul yang Tuhan sediakan, tanggal bulan Februari sampai kemarin bulan Agustus, bentuknya macam-macam, ya, tidak harus dalam bentuk uang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Juga tanggal 1 ini, tadi saya bangun pagi sekali
Saya juga membayangkan sudah dengan percaya ada bakul yang penuh. Itu ceritanya apakah Alkitabiah Pak Dono? Alkitabiah, karena waktu itu 5 roti 2 ikan diberkati Tuhan Yesus untuk makan 5.000 orang laki-laki, belum yang lainnya. Lalu sisanya berapa? Oh 12 bakul. Lah Mbak Tuhan ini dapat pewahyuan disampaikan kepada keluarga-keluarga yang mendengar khotbahnya. Saya menangkap itu. Lah pagi ini saya sampaikan untuk kita. Jadi Mas Sena mengatakan jangan khawatir untuk bulan ini. Sudah ada bakul ya di pangkuan kita penuh dengan berkat-berkat. Kalau boleh saya sampaikan ya, apakah ini kesalahan saya tidak tahu. Jadi salah satu bentuk berkat dalam bakul bulan Oktober itu menjelang tanggal 20 mobil saya dipakai ke Jogja. Selama ini lancar-lancar saja, ke Gresik, ke Jepara, kemana saja. Lah pas dipakai oleh keluarga anak yang pertama ke Jogja, waktu itu ada tamu keluarganya yang dari Jerman datang, mobilnya dipakai. Ya, pakai kemana-mana, tahu-tahu pagi itu waktu mau dihidupkan mati. Singkat cerita, akinya harus diganti. Padahal itu tiap 3 bulan saya bawa ke shock drive itu untuk dilihat akinya masih bagus apa enggak. Singkat cerita dibelikan oleh tamu yang dari Jerman. Itu salah satu bentuk berkat dalam bentuk aki. Saya ngomong sama besan, saya kirimi uangnya. Oh wis dibayar kok Mas. Nah, itu kebetulan yang dari Jerman ini seorang hamba Tuhan juga. Tapi hamba Tuhan ini 1 bulan ini plesir ini di Indonesia, ini masih di daerah Papua. Ya salah satu bentuknya itu bentuk aki. Jadi sekarang seperti tadi dipakai jemput ibu-ibu ya enggak masalah, enggak akan mati kalau diceklik begitu ya. Itu salah satu bentuknya. Sebelum saya melayani firman Tuhan, saya sampaikan bahwa Pak Gembala masih ada di Korea mengantarkan putranya Matthew sekolah di sana 2 tahun kan. Sudah diceritakan kemarin, foto-fotonya juga wah saya ikut memuji Tuhan karena beliau foto persis di depan bangunan gerejanya David Yonggicho atau Paul Yonggicho. Kalau kita ke Mesir ya bisa dalam bentuk apa itu piramid, tapi kali ini di depan gerejanya Paul Yonggicho. Saya tulis di situ terpujilah nama Tuhan. Saya ikut bersukacita kalau saudara kita yang lain diberkati. Yang berikutnya sebagai pembukaan saya sampaikan juga bahwa tanggal 4 Agustus kemarin kan kita merayakan ulang tahun gereja, ada pelantikan diaken, lalu ada pentabisan juga. Dalam beberapa hari sudah lewat ini kita diakan ada pertemuan terus, ada pembenahan termasuk yang khususnya di penata layanan ini. Ya kemarin sampai Pak Gembala ngomong begini, barang-barang yang tidak dipakai itu dikeluarkan semua saja, nanti mana sekiranya yang masih bisa dipakai, yang tidak bisa kalau jemaat membutuhkan bisa dibagikan kepada jemaat. Kalau memang harus dijual ya enggak apa-apa lah. Kemarin dipimpin oleh Pak Roni Hananta, kalau kita memanggil biasanya kan Pak Paron ya. Terima kasih Pak Paron, kemarin sudah dipimpin. Banyak teman-teman, ada Bu Priska, ada yang lain-lain. Saya sudah ngukur kok, saya turun naik pakai tangga, saya enggak datang ya. Tapi mewakili gereja mengucapkan terima kasih ya bahwa semakin indah layanan kita. Termasuk hari-hari ini akan untuk bagian WL Singers juga akan semakin dilengkapi. Jadi berbahagialah kita yang lebih dulu melayani, yang sekarang melayani. Jadi kalau menurut saya itu kita harus tetap berjiwa besar. Dalam arti begini, yang sudah melayani itu bagian kita ya sampai di situ yang kita kerjakan. Kalau yang sekarang melayani, lah itu bagiannya. Bagian yang dilayani itu. Tapi satu firman Tuhan mengatakan lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu loh, bukan hanya pekerjaan gereja. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi sekali lagi Pak Paron, teman-teman terima kasih. Acara belum selesai, saya sudah lihat masakan-masakan itu yang dihidangkan. Ada keluarga ini memberi masakan ini. Wah itu juga menarik ya. Jadi itu semangat kebersihannya termasuk panggung ini sudah semakin ditata rapi. Jadi seperti dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9 bahwa kemuliaan bait Allah ini
jauh lebih mulia daripada yang sudah-sudah. Amin. Ya. Untuk pagi hari ini di samping perjamuan kudus ada nanti doa pengurapan untuk anak-anak. Saya diingatkan akan sebuah kesaksian karena ini pengalaman di mana dalam bulan Agustus itu sungguh-sungguh terjadi bahwa, tapi sebelumnya saya sampaikan untuk tema renungan pagi hari ini adalah tentang hati ya. Tanah hati yang subur, tentang tanah hati yang lembut, tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur. Dan ini harus betul-betul kita miliki pada hari-hari ini. Dan itu nanti kita akan menikmati dampaknya, tanah hati yang subur. Saya share dengan seorang tua, dia ngotot dengan saya, pokoknya seusia saya umur 80, tidak mungkin bisa berubah katanya. Dan saya ngomong, Mbah, itu kan pekerjaan Roh Kudus untuk mengubah hati seseorang. Tidak harus menunggu, tidak harus dari kecil kan polos-polos hati. Kalau sudah tua, tidak mungkin bisa Pak Dono. Bisa Roh Kudus itu bisa memberi tanah hati yang subur pada setiap orang. Tidak bisa, saya diengkel-engkel, saya diserang. Ya tidak apa-apa, tapi di tempat inilah hati kita ini terus dilembutkan hati Tuhan, dilembutkan oleh Roh Kudus. Itu memang pekerjaan Roh Kudus. Sehingga seperti saat ini firman Tuhan dilayani oleh hambanya yang sederhana ini juga diharapkan jatuh di tanah hati yang subur. Sebab dampaknya itu sangat luar biasa. Ya dalam bulan Agustus itu saya diajak sebuah pelayanan, dipercaya masuk sebuah pelayanan, dikaitkan dengan acara tanggal 17 Agustus, tempatnya di atas sana. Semua panitia, semua peserta sudah masuk ke mobil masing-masing, acaranya sudah disiapkan. Saya datang lebih dulu ke sana. Waktu itu ada satu mobil berhenti dan rombongannya turun. Itu saya mendengar ada keributan-keributan dari penumpang-penumpang itu waktu turun dari mobil. Ternyata salah satu penumpang itu, jadi ada satu keluarga itu putrinya satu. Putrinya ini sedang mabuk mungkin, tumpah-tumpah ya, atau pusing kepalanya. Oh bapaknya ini, saya dengar bapaknya ini marah-marah. Ya, intinya marahnya begini, oh hanya begitu saja kok, kamu tuh memang action dan lain sebagainya. Pokoknya anaknya dimarah-marahi, lalu si mamahnya, sudah pasti ini, gawe-gawe dan lain sebagainya. Terus dimaki-maki terus. Dan akhirnya bapak ini wajahnya, ya saya diingatkan tentang si Kain ya pada waktu marah itu. Memang kalau orang marah itu memang wajahnya itu beda ya dengan seperti ini kan ada yang dalam kondisi mendidih hatinya untuk marah. Dia marah-marah, memang gawe-gawe, aneh-aneh. Terus akhirnya dia memisahkan diri dari kelompok itu, pergi ke tempat yang lain, ke sebuah ruangan dan tidak mengikuti acara. Padahal acara itu berlangsung dari awal sampai akhir itu dengan penuh sukacita, apalagi 17-an itu lomba-lomba itu dengan begitu indah. Saya menyaksikan ya, karena saya bilang aku enggak ikut umurku sudah pitu, aku melu itu. Tapi bapak ini sudah berdedek. Perkaranya itu sederhana loh, anaknya sendiri tumpah-tumpah. Wah, lesung, ngamuk-ngamuk, enggak ada yang bisa ngerem. Ya. Nah, akhirnya jadi buah pembicaraan. Kira-kira seperti itu ya, hati yang keras. Jadi pertumbuhan usia juga ini yang harus terjadi di dalam secara rohani ini, hati kita harus semakin lembut, harus semakin gembur. Tidak mudah tersinggungan, tidak sering ngomel-ngomel. Ya, pahit hati dan lain-lainnya. Itu bahaya, sangat bahaya, sangat tidak menguntungkan untuk pertumbuhan rohani kita. Ya. Makanya kan buah roh itu kan jentrek 9 itu yang terakhir itu kan lemah lembut dan penguasaan diri. Itu yang harus kita hidupi dari hari ke hari, termasuk saya. Ya usia 67 pun saya ingin terus tidak ada yang tadi namanya tersinggungan, ngomel-ngomel.
Bedidih rasanya kalau tidak disampaikan. Ya, kalau saya ngomong sama Bu Dono, misalnya aku yang di bahan 10 mah, ojo langsung 10 kok sampai ke siji-siji sik. Alon-alon, ya Pak Gembala, Tante Lukas itu, Pak Roni ngomong itu kan pelan-pelan satu, tapi kadang-kadang memang harus didrill, seperti di shock terapi itu memang kadang-kadang harus begitu. Tetapi tidak semua langsung disampaikan. Nanti kalau waktunya tidak tepat, ya cara kita menyampaikannya dengan menghakimi, dengan tersinggung, kita nanti yang rugi sendiri, tidak dihargai oleh orang lain. Dinilai lu kok koyok ngono jublane. Ya ini kita sama-sama belajar. Tentang tanah hati yang subur tadi contohnya seperti itu hari-hari ini. Tapi justru waktu saya persiapan itu, saya dapatnya itu dari Lukas pasal yang ke-5. Justru peristiwa ini terjadi ketika ini tema atau perikop daripada Lukas 5 ini adalah tentang penjala ikan dan penjala manusia. Ternyata tanah hati yang baik inilah akan sangat-sangat berfungsi untuk kita menjadi terang dan garam dunia atau kita menjadi penjala manusia. Hidup kita akan sangat mempengaruhi yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Kita akan mulai dari ayat yang pertama, saya baca dulu sampai selesai. Hanya 11 ayat di sini. Ya, 11 ayat. Demikianlah firman Tuhan, kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi kalau kita buka HP khusus tentang firman Tuhan ini saja, jangan ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Atau saya baca sampai ayat 3 dulu ya. Saya ulangi lagi, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ini fase pertama ya, nomor 1 yang saya sampaikan. Jadi waktu itu Yesus itu berdiri di tepi Danau Genesaret. Begitu dia sudah dikelilingi oleh ribuan orang atau ratusan orang di situ. Dia memperhatikan mereka. Yesus belas kasihan, domba-domba ini perlu tergembalakan. Mereka ini sangat membutuhkan pemimpin yang selama ini dirindukan, yang sudah dinubuatkan oleh Daud. Ya, mereka orang-orang yang sangat lapar dan haus akan apa yang Yesus itu ajarkan atau perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus itu lakukan. Bagi mereka, apa yang dikerjakan Yesus atau karya Yesus itu mereka belum pernah ngalami. Mungkin itu hanya cerita di nabi-nabi, di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi sepak terjang, perilaku, karya, pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu belum ada. Dan mereka mulai mengerti bahwa itulah yang sudah dinubuatkan untuk Israel, untuk seluruh muka bumi. Sekali lagi, fase yang pertama, yang nomor 1 ini adalah orang-orang yang lapar, yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Miliki Bapak Ibu tentang kelaparan, kehausan itu. Kalau di dalam Matius 5 ayat 6 itu dikatakan, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Seperti pagi ini, milikilah rasa lapar. Firman yang khusus nanti untuk 1 minggu ini, yaitu tentang tanah hati yang baik. Miliki rasa lapar. Kalau kita tidak ada rasa lapar terhadap firman dan tidak ditolong oleh Roh Kudus, tidak akan dipuaskan.
Tidak akan terjadi di dalam Roma 12 itu perubahan budi, ya, pembaharuan budi atau pembaharuan pola pikir. Tidak ada sesuatu yang disingkapkan. Kita tidak mengalami dimerdekakan oleh firman itu. Jadi ada istilah datang pulang sama keadaannya. Tidak ada sesuatu yang diperolehnya. Apalagi kalau di YouTube itu, kalau kita mengkonsumsi itu, wah terlalu banyak yang bagus-bagus. Sertai itu dengan lapar. Karena kalau saya perhatikan hari-hari ini kita itu seperti semut yang sedang bekerja mencari makan sebanyak-banyaknya. Sebab nanti kalau sudah datang masanya, sudah tidak ada lagi makanan, dia sudah punya persediaan. Ya, beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga mengatakan bahwa masa-masa kesengsaraan ini akan semakin lebih nyata lagi. Ya, sampai ada yang mengatakan tidak mungkin Indonesia bisa mengalami zaman keemasan. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ini kita harus lebih banyak mengkonsumsi ini perkara-perkara ilahi yang tidak lain, surat cinta yang dari Tuhan Yesus yang tidak lain adalah makanan rohani, minuman rohani bagi kehidupan kita. Bagi roh, bagi jiwa, juga bagi tubuh. Sebab kenapa bagi tubuh? Bagi tubuh dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sulitnya untuk bergembira pada hari-hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini. Apalagi menghadapi pressure, tekanan-tekanan di perusahaan misalnya. Mana mungkin Pak Dono bisa sukacita. Masalah keuangan misalnya. Ya, ada Pak Sutri saya perhatikan jemaat di sini itu kedua orang tuanya sakit semuanya. Dalam posisi tergeletak. Mana mungkin Pak Dono kami bisa tidur nyenyak, mana mungkin kami bisa bersuka cita. Nah disitulah baik jiwa, baik roh, baik tubuh ini harus diperlengkapi terus dengan firman Tuhan. Karena penebusan itu untuk 3 hal itu, tidak hanya untuk roh saja, untuk jiwa saja, tubuh juga. Karena dikatakan oleh bilur-bilurnya segala penyakit dan kelemahan telah disembuhkan. Ini kalau bahasa saya, ya saya kadang-kadang ambil sedikit dalam bahasa Inggrisnya itu holistik. Berkatnya itu utuh, berkatnya itu sempurna. Atau hidup dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi orang-orang ini lapar dan haus. Kemana Yesus ada? Mereka sudah ada di situ. Dan adegan yang lain itu ada perahu-perahu yang baru saja berlabuh di tempat itu. Simon Petrus dan teman-temannya. Tapi posisinya ketika mereka sedang semalam-malaman mencari ikan, waktu mereka datang itu tidak membawa, perhatikan ini, tidak membawa hasil sedikit pun. Tidak mendapatkan sesuatu yang bisa, kalau dalam Mazmur 128 itu, dia akan memakan jerih lelahnya, tidak membawa apa-apa. Bahkan semua orang memperhatikan nelayan-nelayan itu sedang ini menata jaring-jaringnya, pukat-pukatnya sedang ditata, dibersihkan. Kalau ada apa itu sampah-sampah dibersihkan. Semua orang termasuk Yesus matanya tertuju kepada Simon Petrus ini. Yang satu itu jumlah besar lapar haus akan kebenaran, yang kelompok yang satu ini pulang dengan tidak membawa hasil apa-apa. Barangkali kita yang datang pada pagi hari ini, Pak Dono 8 bulan sudah kerja keras, tapi hasilnya seperti Petrus. Waktu saya memperhatikan mereka, waktu saya membaca, saya renungkan, mereka menata pukatnya, jalannya itu, hati saya itu mak gregel begitu, ternyata orang-orang yang pandai bernelayan ini, jago-jago bernelayan ini, sesekali bisa tidak mendapatkan hasil. Waktu itu lalu guru ini berkata, Petrus, izinkan aku naik di perahumu, yuk kita agak bertolak lebih jauh dari pantai. Ya, lalu akhirnya Yesus perahunya dan ditemani Petrus, itu agak jauh mungkin beberapa meter. Yang indah di sini perhatikan
lalu Yesus mulai mengajar mereka. Ayat yang ketiga tadi dikatakan, lalu Yesus mulai mengajar mereka. Saya memperhatikan ayat 1 sampai 11 tidak disebutkan apa saja yang diajarkan. Penuh pertanyaan, saya kejar, saya cari, ada bintang-bintang di dalam apa? Di dalam HP ini. Ternyata yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah mengenai Yesus menyampaikan perumpamaan tentang apa? Tentang benih yang ditaburkan ke tanah. Ya, nanti bintang itu ikuti terus. Benih yang ditaburkan di tanah. Mata saya semakin jeli, saya buka, saya perhatikan. Wih, apa ini maksudnya? Ya, kita lanjutkan ayat yang keempat. Tadi kan ayat yang ketiga kan yang terakhir dikatakan lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Kita baca sampai ke-7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Tapi sebelum ini saya lanjutkan ya. Pengajaran tentang apa tadi namanya? Benih yang jatuh di atas batu tadi. Di atas tanah tadi itu yang pertama Yesus itu memberi contoh begini. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung itu di pinggir jalan ya, kalau jalannya seperti sekarang pasti tidak ada tanahnya. Burung-burung itu datang, lalu benih-benih itu ditotoli, dipatuk, lalu burung-burung itu pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benih yang tidak jatuh di tempat yang tepat itu ada usaha iblis untuk mengambilnya dari kehidupan kita. Yang kedua, benih itu jatuh di atas batu. Batu itu tanahnya itu hanya sedikit. Sehingga pertumbuhannya itu tidak sampai berakar. Tidak lama kemudian, ya tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Artinya firman itu ketika tidak berakar, ketika dihadapkan dengan pencobaan, lalu gugurlah orang-orang percaya itu, murid-murid atau kita. Maka ada istilah murtad, bukan murtadin ya. Murtadin itu mereka ke sini. Kalau yang murtad itu yang mu'alaf. Begitu. Murtad. Pencobaan-pencobaan itu dirasa, ketakutan, ujian pencobaan dirasa lebih berat. Padahal firman-Nya pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu apa? Biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai dikatakan Tuhan itu setia. Setianya bagaimana Pak? Setianya tidak membiarkan pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatanmu sehingga kamu cakap menanggungnya. Tapi karena jatuhnya di atas batu, hati yang keras tadi yang saya katakan di atas, yang ngamuk-ngamuk perkara yang sepele, tidak tahanan. Wes pokoknya pasti benar, wah aku paling benar. Ya, itu bisa bentuk besi, bisa bentuk kayu, bisa bentuk batu yang keras. Hari-hari ini relakan, lepaskan itu semua. Untuk dilebur dengan alat-alatnya Tuhan, dilembutkan menjadi tanah yang lembut. Kalau tidak begitu ujian pencobaan pasti akan gugur. Yang ketiga, benih itu jatuh di semak atau di onak duri. Pertumbuhannya kalah. Artinya apa? Dalam pertumbuhan firman yang diterima itu kalah dengan nikmatnya dunia. Dengan kecantikan dunia, dengan terhimpit oleh kesenangan dunia. Indah sekali ini firman Tuhan ini. Ya, sehingga tadi ya sudah wong terhimpit toh. Seperti yang saya katakan beberapa bulan yang lalu, seperti Demas telah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Lalu yang terakhir, benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Coba toh nanti Bapak Ibu lihat di internet ya tentang tanah yang baik. Itu ternyata itu
awal-awalnya itu terdiri di situ tuh benda-benda yang keras itu di situ. Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun akhirnya menjadi sesuatu yang lembut. Dan di situ itu baru bisa disebut tanah yang baik. Atau tanah yang lembut, tanah hati yang baik. Jadi mungkin kita begini, aku kok isi ngamuan, aku isi tersinggungan. Itu sebuah proses. Yang penting kita terus mengikuti rencana Tuhan. Mezbah, intimasi terus dibangun dengan Tuhan. Di situ kita dilembutkan, diloki oleh orang lain. Ditegur, dikasih masukan. Ya, sebab juga hati-hati kalau kita nembak seseorang itu yang kembali berapa gini nih. Ini ke Tuhan, ke surga. 1 ke Bu Silvi, yang 3 ini ke saya. Ya, tidak apa-apa. Saya disalibkan Pak Roni Hananta di Paku. Tapi tangan saya yang satu siapa yang, saya bisa nyalipkan sendiri maksudnya. Tapi yang lain ini Pak Roni Hananta yang harus maku. Pak Denny yang harus maku. Kalau tubuh Kristus mau seperti itu ya kita akan cepat sekali menjadi semakin serupa. Tapi nek kita ngomongnya begini, pokoknya aku paling bener, pokoknya aku paling senior. Nek ngene elim ra iso ngotot begitu ya sudah. Itu hati itu keras, sulit ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Ingat ya tadi butuh proses panjang Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ya rodok kasar. Saya kadang-kadang nggak mau tidur gitu, saya ngomong sama Bu Dono, mah aku hari ini minta maaf ya, nek isi ono kata-kata kasar, langsung ora ono gitu. Ya saya tetap nek ono ya mah gitu, sama yang kumpul satu rumah. Ya kalau mungkin yang satu rumah sedang dhuwur gitu, ibu saya almarhum itu selalu bilang, nek siji style kenceng don, siji style kendo. Volumene dhuwur, sijine volumene mengisor. Itu kan nasihat orang kuno yang luar biasa. Kalau podo kencenge, podo bersih tegang leher kan dalam kebodohan kita. Nah, ayat 4 sampai yang ke-7 ini, wah ini dampak daripada itu tadi, tanah yang baik. Ya, saya itu penasaran sebagai hamba Tuhan, apa toh yang diajarkan ini apa toh kok? Waktu saya berdoa saya merem begitu Lukas 5. Lukas 5 saya baca, terus pengajarannya di mana? Wong ini judulnya ini tentang penjala apa? Penjala ikan menjadi penjala manusia, terus di mana? Nah ini, setelah selesai 4 berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya tulis di sini kepada Simon Petrus dan kawan-kawannya yang sedang tidak mendapatkan hasil dari mencari ikan semalam. Yesus menyuruhnya bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Petrus, jadi setelah selesai mengajar seperti ini, kita nanti itu praktek. Di situ apakah tanah hati kita betul-betul baik, lembut, atau subur, atau gembur. Nah, Yesus melihat hatinya Petrus. Ya, lalu Yesus mengajar, sini jawab Simon, karena guru yang menyuruh aku, maka aku menebarkan juga. Guru menyuruh saya ya menebarkan jala kembali, naik ke perahu atau melanjutkan untuk menebar jala. Ya di sini dikatakan hati Simon adalah gambaran hati yang subur. Firman yang baru didengar telah disimpan. Jadi seperti pagi ini hamba-hamba Tuhan yang khotbah di sini siapapun itu simpan di dalam hati.
Lalu ia mempercayai firman itu sepenuhnya. Maka ketika sang firman itu menyuruhnya untuk sekali lagi ia menebarkan jalannya, ia pun taat dan hasilnya mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu Petrus memanggil teman-temannya di perahu yang lain supaya datang membantunya. Kedua perahu mereka penuh dengan ikan besar hingga perahu itu hampir tenggelam. Oh, luar biasa. Ya. Jadi karena guru yang menyuruh, karena firman yang kudengar itu telah kusimpan dalam hatiku, ya, bertumbuh bersama-sama dengan imanku. Firman-Nya mengatakan iman itu timbul dari mendengar, mendengar dari firman Kristus. Jadi waktu diajar itu tanah hati yang baik, tanah hati yang baik akan menghasilkan 30, 60, 100 kali ganda. Lalu Tuhan berkata, Petrus, kamu mulai praktek. Lihat hatimu, barangkali 9-8 bulan berlalu itu masih ada sesuatu yang kaku, yang kasar, yang berbatu-batu, berbesi-besi. Yang membuat kita tidak bisa sepenuhnya menerima berkat seperti tadi loh, ikan-ikan besar. Waktunya ini, katakanlah tahun ini masih ada bulan 9, 3 bulan kita belajar lebih lagi. Ya, sekali lagi ukurannya jangan masalah uang saja, bisa kesehatan, keharmonisan keluarga, bisa pekerjaan, bisa pelayanan, dan masih banyak lagi. Berkatnya tadi yang holistik tadi. Wah ini itu perahu, 2 perahu itu sampai penuh, jalannya hampir koyak. Ikan-ikan besar bisa dinikmati. Bersama-sama sejumlah besar orang itu pasti menikmati semua ikan-ikan besar. Dampaknya sampai seperti itu karena tanah hati yang baik. Israel itu kurang apa dipimpin oleh tangan yang teracung, tangan yang maha kuasa Allah sendiri. Yang sudah berkata, tak pimpin, tak serahkan tanah perjanjian itu kepadamu, menjadi milikmu, penuh dengan susu, madu, dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan itu mereka lebih menghidupi yang namanya, pokoknya tidak mungkin orang sebanyak ini, tidak mungkin. Selalu berbantah-bantah dengan hambanya yang sudah dipilih yaitu Musa. Selalu ngomel kepada Tuhan. Dan biarlah mulai pagi hari ini tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Kekurangan suami, kekurangan istri. Sampai ada hamba Tuhan tuh ya, maaf ya saya berkata terus tentang hamba Tuhan. Karena saya tuh mengikuti beberapa hamba Tuhan, memang kalau yang ini kok pas terus ya. Beliau mengatakan begini, jalani, nikmati apa? Syukuri, jadi kata itu. Atau buta, tuli, bisu. Suami misalnya suka ngomel, lalu bojone itu piye? Ya bisu, diem aja. Menangkan dengan perbuatan. Kalau firman-Nya ngomong begini, jangan kamu melawannya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kalau firman-Nya sudah ngomong dengan perbuatan, ya dipraktekkan. Wah sekarang saya menjadi kesukaan seperti itu. Wah ngono dengan perbuatan ini termasuk tidak boleh tersinggungan, tidak boleh marah, ya dengan perbuatan. Kadang-kadang ya kesel, kadang-kadang aduh kesel ya. Tapi tidak apa-apa, mau firman ngomong dengan perbuatan no. Tapi kalau dengan berbicara, kita aku semua koni ya, iya Pak Dono, ini tidak ada saya, semua tidak bisa jalan. Wah begitu sudah, Tuhan begini, ya wes kowe sing hebat. Tapi begitu kita diam, itu roh Allah, El Olam itu loh, Allah yang kekal yang tidak kelihatan oleh mata kita itu, dia akan bergerak untuk mengatakannya. Loh mulut saya itu cuma ngomong begini loh, kasih karunia Allah ada di keluarga ini. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus ada di keluarga ini. Kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti itu terus berkarya. Dan saya melihat kerjanya El Olam. Allah yang kekal itu begitu sempurna.
Wah, hal yang saya perhatikan itu kelihatannya tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Betul-betul firman-Nya mengatakan Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu yang kelihatannya itu tidak baik menurut kita. Itu dibuat Tuhan itu menjadi baik semuanya. Sehingga saya semakin takut untuk bersungut-sungut. Ladalah. Ternyata Tuhan perkara yang sepele ini dia bisa melakukan sesuatu. Yang ini dia bisa melakukan sesuatu. Ya ampun, yang ini juga dia bisa melakukan sesuatu. Betapa hebatnya dia. Dan dia itu sangat jelimet kalau bekerja. Sangat teliti. Ya, makanya dalam Yesus juga mengatakan kita jangan ini loh. Untuk tetap setia dengan perkara-perkara yang kecil itu artinya karena kerjanya roh Allah, El-Olam, Allah yang kekal itu tadi begitu lembut, begitu teliti. Tidak mungkin toh perkara seperti ini. Ya kan beberapa kali kan pada kesaksian, loh aku batin seperti ini kok datang seperti ini. Itu pekerjaannya El-Olam, Allah yang kekal, El-Gibor, Allah yang maha kuasa. Itu yang akan menyertai kita. Hidup ini menjadi indah. Kalau bahasanya Pak Roni itu semua, Roma 8:28 semua itu akan ditarik Bapa ke kita untuk meneguhkan luar biasa. Sampai misalnya kita pergi ke tempat parkiran yang rame, kebetulan mall itu tuh rame sekali, sedang ada karena kita dinaungi oleh kasih karunia Allah, kita memiliki hati yang lembut, semua pada ribut terus gimana parkirnya, tapi kita bersyukur, kita bersyukur, nanti Tuhan itu buka jalan, baru masuk, di tempat sudut pintu daripada mall itu tahu-tahu pintu itu tahu-tahu ada mobil keluar dan bisa masuk dan semua menjadi takjub. Sampai ke situ loh, itu masih banyak El-Olam itu bekerja pada hari-hari ini. Jangan ngilani dia terlalu sempurna. Ini kan sederhana. Petrus, pergilah sekali lagi ke tempat yang dalam. Kan tidak malam. Loh mestinya kan bisa ini tidak malam Tuhan. Semalam-malaman aku yang jagoan ini tidak berhasil loh Petrus. Tidak membantah karena engkau yang berkata. Ini hanya satu kata, T-A-A-T, dibaca dari belakang ya T-A-A-T. Mungkin perkara keuangan. Tuhan jalan keluarnya bagaimana? Lalu Tuhan memberi jalan keluar seperti ini, ya ditunggu, ya bergerak. Kalau memang jalannya seperti itu. T-A-A-T, Petrus tidak membantah, Tuhan ini sudah mulai siang, matahari sudah mulai tinggi yuk. Tidak ada suara membantah, tapi cuman menurut dan menurut dan menurut. Itulah karya yang namanya tanah hati yang gembur, tanah hati yang subur. Setelah peristiwa bapak-bapak yang marah tadi, saya ngomong begini, betapa senangnya ada beberapa gereja, gembala-gembalanya senang ngambili jemaatnya orang lain. Apalagi kalau orang-orang itu mampu dikejar. Kalau misinya saja gerejaku harus full temanya. Kalau dapatnya orang-orang yang seperti ini. Saya ngomong kepada salah satu pengurusnya, dapatnya orang-orang seperti ini. Ya jemaat 1.000. Orang seperti ini 5 saja bingung ke. Aku wangel dirubah. Kewandani berkudul. Ya, lalu dia bilang sama saya ini pengurusnya, wah betul om. Ya, makanya maaf ya, aksesoris yang berlimpah-limpah itu memang perlu. Tapi harus mendatangkan ini loh pertumbuhan rohani yang sehat. Sekali lagi Pak Roni Ananta terima kasih. Telah membenahi rumah Tuhan menjadi semakin cantik dan bersih. Masing-masing melakukan bagiannya. Saya sama Pak Sihaan salah satunya. Ada domba yang terhilang 1. Saya ke rumahnya tuh 7 kali. Kuncen terus. Kemarin janji minggu datang, saya lihat ini belum datang. Lah aku nongolin jero, tapi tidur. Tidak apa-apa, itu bagian kami. Apalagi sekarang diaken sudah dibagi untuk nanti tiap diaken memimpin komsel. Maksudnya itu 2 komsel dipimpin si A, si B. Nanti grupnya Bu Priska ini bagian pengajaran. Loh, apa enggak lengkap? Ya,
Apalagi Pak Titus, Bu Titus kan orang sibuk, Pak Titus tahu-tahu di luar pulau, bagaimana bisa. Tapi saya lihat kadang-kadang di komsel juga datang. Saya dan Pak Roni bagiannya mengunjungi, melengkapi, menemani. Sampai Pak Dono kapan ke tempat saya, nanti ada saatnya. Kemarin di Colo, ke tempatnya komselnya Bu Lilian tuh meyakinkan seorang ibu, satu ibu ini tuh. Supaya kamu harus begini. Wah, enggak bisa, Cik. Bu Dono enggak bisa. Ayolah. Ya, satu-satu kalau seperti siapa itu namanya Ruth itu ngasak satu-satu diopeni itu saling kerjasama. Ini seperti ini Pak Gembala ke Korea kan semua jalan dengan baik. Kan ini sebuah nilai yang indah yang dijunjung tinggi. Dan tidak ada yang merasa seperti saya yang terbaik, terdahulu melayani, enggak. Saya sudah ngomong bolak-balik kalau saya jemput pagi itu, wah habis ditabiskan ya Pak jadi gembala ya. Loh gini loh, gembala itu hanya fungsi, saya ngomong begitu. Yang penting saling ngajeni, jadi kurang ajar kalau gembala. Gembala ya penuh kelemahan. Tanya itu yang paling saya marahi kan Bu Mariana, wah hebat. Aduh orang yang hebat. Hanya melengkapi, seperti pagi ini loh, beliau dengan senang hati bisa, kan maksud enggak boleh, Pak Roni harus di sini terus, enggak boleh, gembala senior harus di gereja terus, anaknya berangkat sendiri, ya enggak boleh begitu. Ini kan keseimbangan, dan ini nilai yang indah yang Tuhan berikan kepada GKI Elim ini. Ya, yang bagian yang terakhir, ayat yang ke-8 sampai 11. Ini loh yang ketiga ini yang saya sampaikan ini, kekuatan kita di dalam melayani, memimpin keluarga, ibu rumah tangga yang hidup sendirian, memimpin anak. Engkau yang berkarya, bekerja dimanapun berada, miliki yang satu ini, yaitu tanah hati yang subur. Ayat 8 berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebab mungkin aku ngandalno kekuatanku terus iki yo, aku salah. Ya, ini cara ini yang paling tepat mungkin seperti itu. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut Simon, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini membuat Petrus bertobat. Semua orang menjadi terkagum-kagum dengan peristiwa itu. Tanah hati Petrus adalah tanah hati yang baik atau subur atau lembut. Mendengar firman, menyimpannya dalam hati. Tadi pagi saya baca dalam Amsal 7 yang balik begitu. Firman simpan dalam hati. Firman simpan dalam hati. Firman simpan dalam hati. Begitu saat melakukannya, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan bisa melakukannya. Ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Semua peristiwa yang terjadi dan pengalaman Petrus secara pribadi mendorong Petrus meninggalkan sesuatunya lalu mengikut Yesus. Kesimpulannya, jadi semua pergumulan kita ini akan sangat ditopang yang namanya memiliki hati yang subur, tidak ada yang lain. Meli dikapake asih bisa tersenyum. Oke, terima kasih. Hati yang subur ini akan memampukan kita di marketplace, semua yang kerjanya sehari-hari di perkantoran, hati yang subur itu dimiliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Perjamuan kudus, meja bisa disiapkan. Saya berharap 5 dia akan bisa
bergabung bersama-sama. Langsung menempatkan diri saja di posisi sini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Kak Yos ada ya, Kak Yos? Mas Andreas. Ya. Yesus, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Terima kasih. Mungkin Mas Bri bisa bantu di atas bentar. Tuhan Yesus setia. Yang lainnya silakan. Tuhan Yesus setia. Mari kita miliki acara perjamuan kudus. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku Selalu menghiburku. selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Perhatikan catatan lagunya ada. Tetesan air mata. Walau badai mengamuk Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari nyanyikan, jemaat nyanyikan dengan suara keras. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku Selalu menghiburku. selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Tetesan air mata. Waktu badai. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah istilah untuk perjamuan kudus itu memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi yang saya sampaikan kepada kita, perhatikan nanti di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasal-pasal yang terakhir tentang peristiwa di kayu salib itu. Yesus mengatakan satu kalimat, sudah selesai. Ya, sudah diselesaikan Tuhan Yesus semuanya. Karya keselamatan sudah diambil alih oleh Yesus, termasuk karya keselamatan saja diberikan, anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita. Apakah engkau sedang sakit, sedang menghadapi masalah apa? Pandanglah ketika nyanyikan pujian ini, ketika kita berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus, tersenyumlah, ambillah apa yang sedang menjadi pergumulanmu. Mungkin itu kelemahan tubuh yang tidak pernah habis, pergumulan. Ambil, katakan, Tuhan, kau sudah menyelesaikan semuanya. Jadi ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang meneguhkan perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan 1-2 lagi dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Dia hadir di atas pujian penyembahan kita. Nanti Mas Pri lalu turun, bersama-sama berdoa bersama, lalu dibagikan. Nikmatinya, pandang itu roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus. Dengan senyum, Tuhan, kau sudah menyelesaikannya. Apakah lagi firman-Nya mengatakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakit dan kelemahan telah disembuhkan. Haleluya. Nyanyikan pujian. Yesus setia. Mari semua menyanyi, tidak ada yang menutup mulut. Dia sahabat kita. Dalam segala
susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Mari Roh Kudus berkaryalah, urapi firman, urapikan firman Tuhan jatuh di tanah hati yang subur. Waktu badai mengamuk, Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Genapi yang aku katakan, Bapak. Dia sahabat kita Dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Oh, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. sekali lagi nyanyikan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita Dalam segala susahku, dalam segala susahku, masuk di setiap pribadi yang sedang mengalami kesusahan-kesusahan. selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Oh, Tetesan air mata, walau badai mengamuk walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk, Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. walau badai mengamuk, kita akan sembah Tuhan. Walau Badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. kami simpan firman-Mu di dalam hati. Badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus Mari kita bersyukur, memuji, menyembah Bapa. Haleluya. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Tanah hati yang lembut, tanah hati yang sungguh, bertumbuh bersama-sama dengan iman. Haleluya. Allah yang kekal, Allah yang roh ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Kau hadir di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kau bertahta di atas hati yang hancur, hati yang pecah, hati yang seperti Maria, hati yang pecah, hati yang hancur, hati yang teguh, yang selalu lapar akan Engkau, akan kebenaran,
Kudus. Baptis umatmu dengan api-Mu Tuhan Yesus, dengan gairah cinta-Mu, dengan damai sejahtera. Seluruh tempat ini hati kami penuhi dengan api kemuliaan. Siapkan hati kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah. Kami percaya firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit dan kelemahan kami telah Kau sembuhkan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah solusi bagi apa yang kami perlukan. Tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Sama-sama gereja umat-Mu, kami menyembah Bapa. Dari hati tulus kami, dari tanah hati yang gembur, hadirat-Mu memperbarui kami dari sifat-sifat daging kami yang keras, yang sombong, congkak, tinggi hati, dilembutkan oleh hadirat-Mu. Sini Kau penuhi dengan para malaikat pemuji penyembah Tuhan. Damai sejahtera turun merintah atas seluruh hidup kami. Bapa, Kau buat kami berkenan untuk bersatu dengan darah-Mu, termasuk yang melayani perjamuan kudus. Haleluya. Terus kita menyembah Tuhan. Orang-orang yang Kau kasihi, yang memberi diri melayani rumah Tuhan, melayani umat-Mu sama hamba-Mu. Tuhan, kami bersatu dengan tubuh darah-Mu. Sampai Bapak Ibu menikmati damai sejahtera, kelegaan karena kita diampuni pelanggaran, keterbatasan, kesombongan kita sudah kita akui. Terus kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus dan api dicurahkan itu atas kita. Matius 5 ayat 6 berkata, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Yesus berkata, barang siapa minum air yang daripadaku, dia akan dipuaskan. Baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di rumah Tuhan ini kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi, baik dalam kebersamaan, dalam ibadah seperti ini, bahkan di tiap komisi-komisi, di tiap komsel-komsel. Kau ada di sana. Yesus sudah berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kau hadir pada setiap hati. Hati-hati yang luka, Kau bebat dengan bilur-bilur. Jiwa-jiwa yang merana, Kau hiburkan. Daud berkata dalam Mazmur 23, gada dan tongkat-Mu menghibur aku saat dalam lembah kekelaman. Firman dan Roh Kudus-Mu menghibur kami yang sedang berjuang dalam karyanya di kantor-kantor. Roh Tuhan membuat tanah hati gembur menjadi pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang beda.
hanya ingin menyenangkan hatimu. Lewat tanah hati yang baru, tanah hati yang subur, tanah hati yang lembut. Karena ada Roh Kudus di dalam kami yang memampukan itu semua. Haleluya. Memang benda mati di depan kami, tapi acara ini acara sakral. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus pasal 11, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Nah, nanti begitu roti, kita melayani roti Bapak-bapak diaken, begitu kita menerima, terimalah itu dengan ucapan syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat saya jemput berdiri, kita hamba Tuhan masing-masing berdoa. Kami sepakat sudah melakukan untuk melayani tubuh dan darah Yesus, darah Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang sudah kau benarkan, kau tahirkan, kau layakkan. Mungkin perkataan kami seperti Petrus pada pagi hari ini, Tuhan aku orang yang berdosa, pergilah Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau pergi jemaat, tapi justru Tuhan berkata kepada Petrus, teman-teman diaken, aku berkenan kepadamu. Katakan, mulai hari ini kamu semua, maksud saya, dipakai Tuhan semakin lagi untuk menjadi penjala manusia. Ini contoh yang sederhana. Kehidupan yang berubah. Dari kehidupan yang sombong, kaku, menang-menangan, bergudul, ditahirkan semua. Hambamu kasar pada istri, dengan anak-anak, menantu, cucu, ampuni, dengan keluarga besar, keluarga inti, dengan jemaat, pelayanan hambamu penuh kekurangan bersama istri, bersama Bapak Ibu Roni, Tuhan ampuni. Sungguhnya kami adalah keluarga kerajaan. Kami terima, kami layani, kami terima tubuh dan darah Yesus dengan penuh ucapan syukur. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Sekarang miracle demi miracle terjadi. Pemulihan demi pemulihan. Kami tidak kecewa dengan 8 bulan yang sudah lewat. Tapi kami mempersembahkan tanah hati yang baik, dimeterai oleh perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus.
korbanmu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sucikan Bapak Ibu bisa melihat ayat yang ada di dalam darahmu, berikan hidupan. darahmu, darahmu, gantikanku, gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, segala dosaku, Yesusku, korbanmu. Bapak Ibu bisa membaca dengan agak keras yang kita terima ini. Kalau saya segala perkara, tidak apa-apa diucapkan. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam tulisannya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Segala perkara, hei telingaku dengar bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Roti sudah kita terima bersama-sama. Angkat penuh dengan ucapan syukur. Terimalah, inilah tubuh Tuhan. Salah satunya tubuh itu adalah dihancurkan bilur-bilurnya untuk atau telah menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin tidak salah kalau bagian tubuh kita tumpang tangan. Biar Roh Kudus bergerak menolong tubuh kita. Para oma-opa di punggung-punggung di mana? Di lutut-lutut dijamah Roh Kudus. Kita bersyukur, aku bersyukur. Karyamu ajaib di Kalvari. Mulai saat engkau dihakimi oleh Pilatus. Oleh para tua-tua dengan sadis. Menghajar, menghakimi, mengatakan kau harus disalibkan. Engkau sang kebenaran, tidak pernah membantah sedikit pun. Kau merelakan dirimu seperti anak domba yang dibantai ke tempat pembantaian. Keluh, tidak berbicara, sendiri lagi. Ditangisi malah kau menguatkan. Sampai di kayu salib, sampai di Kalvari. Tuhan, inilah pengorbanan daripada tubuhmu yang dihancurkan. Kami makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Darahnya sampai habis tercurah di Kalvari. Satu tetes demi tetes sampai habis. Untuk apa Bapak Ibu? Itu maksud kedatangannya. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kebangkitannya, dikatakan segala bentuk dosa keturunan telah dibasuh dengan kuasa darahnya. Itu maksud kedatangannya. Dia berkata selesai. Kita memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Mengalami ciptaan baru, lahir baru, kehidupan baru, manusia baru, keluarga baru. Dibasuh oleh kuasa darah anak domba Allah. Katakan itu terjadi atas roh, atas jiwaku, atas tubuhku, atas seluruh kehidupan kami, pekerjaan pelayanan kami. Tuhan Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Mari kita bersyukur untuk darah Yesus ini. Kami bersyukur Bapa dan kami meminumnya. Haleluya. Amin. Anak-anak Flame CC bisa duduk masuk. Nanti teman-teman mengurapi semuanya. Nyanyikan
katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pastinya dikasihkan saja nanti jalan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku dan kiranya mari teman-teman diakan menyertai aku dan melindungi aku. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, malapetaka. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, Bapak Ibu, Oma-Opa, angkat tangan kita, berkati cucu-cucu kita. Ya, sesuai dengan Mazmur 128, anak-anak bertumbuh seperti tunas pohon zaitun. Adik-adik juga nyanyikan pujian ini. Bisa ya? Nyanyi ini. Semua menyanyi. Anak-anak menyanyi dulu. Limpah dan memperluas. Semua menyanyi. Dan memperluas daerahku. Kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Mari kita masuk di dalam doa, silakan diangkat. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami memberkati anak-anak di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang memberkati anak-anak ini semua seperti Mazmur 128, bertumbuh berkembang indah seperti tunas zaitun sekeliling meja. Anak-anak menjadi kesukaan kemuliaan bagi orang tua, bagi opa-oma dalam nama Yesus. Berikan pergaulan yang baik, pergaulan yang tepat, penuhkan hikmat kecerdasan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan. Ayo sambil nyanyikan pujian ini terus kita nyanyikan biar Roh Allah bekerja. Daripada jauhkan dari malapetaka, sakit penyakit dan tipu daya, kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kesakitan tidak menimpa aku. Setelah Engkau memberkati anak-anak, Engkau memberkati para orang tua, keluarga besar, Bapak Ibu, pulanglah dengan dipenuhi dengan berkat dari Allahnya Abraham, Mesa, Allah Yakub. Namanya berkat kasih karunia, demi kasih karunia dan kebenaran melimpah-limpah atas kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah onsite atau online, disertai dengan para malaikat dari tempat yang maha tinggi. Kita semua diberi kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit. Tuhan mempersatukan kita dengan tali kasih-Nya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang manis ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pimpin kami sampai di rumah dengan selamat dan seluruh kegiatan hari ini. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Selamat
merayakan hari Tuhan dengan keluarga masing-masing. Shalom.